Halo, berjumpa kembali bersama saya Bapak Rendra Sihaan. Tentunya masih dalam pembelajaran seni budaya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu kemarin kalian sudah membaca tentang karya seni rupa dua dimensi, baik kali ini Bapak juga akan menjelaskan supaya kalian lebih mengerti lagi dengan judul menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum kita membahas satu persatu aspek tersebut, kita akan membahas dulu apa itu analisis. Pengertian analisis dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Yang pertama, kita akan membahas terkait konsep. Dalam menganalisis karya seni rupa, aspek konsep berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interes seni, interes bentuk, penerapan prinsip estetik, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Atau simpelnya bisa dibilang konsep itu adalah ide awal dalam kita membuat sebuah karya. Kemudian ada dari segi unsur dalam menganalisis karya seni rupa. Sementara ketika menganalisis unsur rupa, kita mengkaji kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa murni, desain, dan kriya. Di kelas 10 kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur seni rupa. Apa aja? Yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Kemudian aspek yang selanjutnya di dalam menganalisis karya seni rupa adalah prinsip. Apa saja prinsip yang ada di dalamnya? Prinsip estetik kita analisis dengan mengkaji aspek kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, kesebandingan atau proportion, irama atau ritme, keseimbangan atau balance, dan penekanan atau emphasis dalam karya seni rupa. Kemudian yang selanjutnya aspeknya bahan. Gagasan seni memerlukan penggunaan bahan baku seni tertentu. Setiap bahan memerlukan pengolahan dan penggunaan alat dan teknik yang sesuai dengan dan serasi. Misalkan, kalau kita mau membuat patung dalam konteks seni, dalam nilai estetik di dalam sebuah taman, jadi di dalam membuat patung kita harus tahu bahan dan teknik apa saja yang kita perlukan, begitu juga dengan alatnya. Karena patung terbuat dari batu, berarti kita menggunakan teknik yang sesuai dengan batu. Nah, itulah terkait dengan bahan. Dan tentu saja bahan sudah kita pelajari di dalam kelas 10. Salah satunya mengenai bahan adalah cat, pensil, dan bahan baku lainnya. Kemudian kita membahas tentang teknik di dalam menganalisis karya seni rupa. Analisis teknik adalah tahapan penting dalam penilaian seni, karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni untuk menafsirkan nilainya. Teknik adalah cara di dalam membuat sebuah karya seni rupa, dan tentu juga di dalam kelas 10 kita juga sudah mempelajari beberapa teknik. Kemudian saya akan memberi contoh di dalam menganalisis suatu karya
seni rupa. Nah, ini dia contohnya. Bisa kalian lihat dalam layar. Ada sebuah lukisan atau sebuah gambar akan kita analisis. Nah, kalau kita analisis secara konsep atau secara ide awal, konsepnya ini apa kira-kira? Menurut saya konsepnya ini adalah tentang senja atau keadaan sore hari menjelang mau malam. Itu adalah konsepnya senja di pantai. Dapat terlihat dari gambar tersebut bahwa gambar tersebut menandakan keadaan sore yang sunyi, dan biasanya keadaan senja itu ditandai dengan awan yang sedikit kemerah-merahan dan kondisi atau posisi matahari yang sudah mulai tenggelam. Kemudian kalau kita lihat dari unsurnya, banyak unsur di dalamnya. Yang unsur terkecil adalah titik. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada lagi gambar titik. Kemudian kalau kita lihat dari segi gambar garis, segi dari garis masih bisa kita lihat. Contohnya itu adalah seperti garis pantai yang di ujung ini, dan begitu juga dengan batang pohon. Begitu juga dengan daun-daunnya masih menggambarkan bentuk garis. Kemudian dalam bentuk bidang, kira-kira bidang apa yang dapat terlukiskan atau kita lihat dari gambar ini? Tentu saja masih dapat kita lihat adalah bidang persegi panjang. Seperti gambar pantainya ini masih menggambarkan seperti bidang persegi panjang. Kemudian dari aspek ruang, pastinya ini seperti membentuk ruang. Walaupun ini lukisan 2 dimensi, tapi terkesan seperti membentuk ruang dengan luasnya pantai ini, seperti memberikan ruang yang semakin ke ujung kita lihat semakin jauh. Nah, kemudian dari segi warna, di sini sudah jelas kita lihat ada perbedaan warna. Di sini orange, dan di sini sudah mulai menguning. Kemudian lautnya sedikit biru. Kemudian di sini terlihat pohon kelapanya hitam di sudut bagian ini. Kenapa? Karena matahari sudah mulai tenggelam, berarti keadaan pohon kelapanya ini sudah semakin gelap kalau dilihat karena kurangnya pencahayaan. Dan di sini juga terlihat warna yang ditimbulkan dari kesan bayangan dari matahari tersebut sedikit memudar daripada mataharinya. Nah, itu kalau kita analisis dari segi unsurnya. Banyak lagi ya dari segi tekstur. Tekstur yang terkesan adalah tekstur secara semu. Kenapa? Karena ini adalah lukisan 2 dimensi, kita tidak bisa menyentuh secara langsung teksturnya. Dan apabila kita sentuh, pasti semuanya adalah dalam bidang datar karena ini karya 2 dimensi. Tetapi tekstur di sini menggambarkan seperti ini. Air ini kan sedikit ada bergelombang, seperti ria-ria kecilnya. Nah, itu terkait dengan teksturnya. Kemudian tekstur awannya, seperti ada penekanan kan, ada yang sedikit hitam. Nah, itu dia terkait dengan analisisnya. Kemudian di sini saya akan memberikan tugas menganalisis. Pilih salah satu dari ketiga gambar di atas. Gambarnya ini ada. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Kalian pilih salah satu gambarnya. Tidak harus ketiganya, pilih salah satu gambar ini, kemudian analisis berdasarkan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Kalau tadi gambar yang tadi saya hanya membahasnya sampai unsur. Nah, kali ini kalian akan mencoba membahas ini, menganalisis ini sampai dengan tekniknya. Teknik apa yang digunakan? Teknik plakat kah, akuarel, atau arsir? Kemudian bahannya apa saja? Contohnya bahannya bisa menggunakan cat minyak atau cat air yang menimbulkan kesan lebih terang kalau dia cat air karena warnanya tidak pala kontras, tidak pala tebal. Kemudian prinsipnya
Prinsipnya bagaimana keadaannya? Sudah selaraskah semua unsur di dalamnya? Atau kesebandingan proporsinya kegiatan benda-benda di dalamnya antara satu objek dan objek yang lain terkait di dalamnya sudah paskah? Nah, kalian analisis berdasarkan yang sudah kita baca tadi atau yang sudah saya jelaskan. Tidak usah takut, semua harus dimulai dari awal sehingga kita bisa mulai belajar menganalisis suatu karya berdasarkan karya tersebut yang kita lihat. Nah, itulah materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dalam segi perkataan, mohon maaf. Dan apabila ada yang mau ditanya, segera tanyakan, saya akan merespon segala pertanyaan kalian. Baik, sekian materi kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.